Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Berbagi Ilmu dan Informasi. Di podcast Berbagi Ilmu kali ini, kita akan menceritakan kisah misteri El Capo, pelarian dari penjara ke surga. Nah, penasaran apa maksud dari pelarian dari penjara ke surga? Kita simak berikut ini. Pada awal 2001, Joaquin Arcibaldo Guzman Loera, pengedar narkoba Meksiko yang lebih dikenal sebagai El Capo, memutuskan tidak ingin berada di penjara lagi. El Capo telah berada di Puente Grande, penjara dengan keamanan maksimum di luar kota Guadalajara sejak 1995. Dia dikurung karena perannya dalam baku tembak berdarah pada tahun 1993 di Bandara Guadalajara. Meski berada di tahanan, kondisinya baik-baik saja. Di Puente Grande, gembong narkoba kelas kakap ini tetap hidup nyaman di balik jeruji besi. Selama bertahun-tahun, dia tetap bisa menikmati makanan enak, bermain voli, dan ditemani oleh wanita-wanita. Kondisinya seolah lebih baik dari hidupnya di luar penjara, karena di masa itu dia bisa tidur dengan nyaman di tempat yang sama setiap malam. Sebagian besar fasilitas mewah itu bisa didapat berkat dukungannya terhadap Damaso Lopez Nunes, yang mengambil alih sebagai wakil direktur keamanan pada tahun 1999. Ketika Damaso tiba, El Capo segera mulai menghujaninya dengan uang dan hadiah. Ketika salah satu anak Damaso terluka dalam sebuah kecelakaan, El Capo lah yang membayar tagihan medisnya. Nah, sayangnya itu tidak bertahan lama. Damaso meninggalkan Puente Grande pada musim gugur pada tahun 2000. Pemerintah Meksiko mulai mencium korupsi di penjara itu dan bergerak melakukan penyelidikan, meski upaya itu sudah sangat terlambat. Pada 18 Januari 2001, segalanya berubah untuk El Capo. Mahkamah Agung Meksiko hari itu memutuskan bahwa Amerika Serikat dapat mengekstradisi tahanan Meksiko seperti El Capo selama hukuman mati dicabut. Sel penjara Amerika Serikat merupakan ketakutan terburuknya dan kini dia dihadapkan pada posisi yang lebih nyata. Tak butuh waktu lama baginya untuk memutuskan pelarian. Keesokan harinya dia pergi diseludupkan ke luar pintu. Desas-desus yang beredar mengatakan dia dimasukkan ke dalam gerobak cucian dan digulingkan ke kebebasan oleh seorang penjaga yang dikenal sebagai El Chito. Tak seorang pun yang melihat dan menghentikannya. Diduga membeli orang. Jurnalis Anabel Hernandez dalam buku Narkoland berargumen bahwa kisah gerobak cucian adalah kisah yang dibuat-buat setelah pelarian. Tujuannya untuk menyembunyikan kisah sebenarnya bagaimana El Capo dengan mudah melenggang bebas lewat pintu penjara. Sejumlah pihak turut mendukung Hernandez dan berspekulasi bahwa kisah gerobak cucian cuma kisah fantastis, fiktif yang dibuat untuk menutupi pelarian yang lebih duniawi, yang melibatkan korupsi sistemik. Bertahun-tahun kemudian, ketika El Capo akhirnya diadili di Pengadilan Federal Amerika Serikat di Brooklyn, teori gerobak cucian diceritakan kembali berulang kali oleh beberapa mantan kaki tangannya. Terlepas dari apakah El Capo meluncur atau berjalan keluar dengan seragam penjaga curian, kemampuannya untuk membeli orang yang tepat hingga memungkinkannya melarikan diri. Jadi, fakta yang tak terbantahkan. Berhasil lolos, El Capo langsung mengadakan serangkaian pertemuan dengan rekan-rekannya, di antaranya sekutu paling setia Ismael El Mayo, Zambada Garcia. Pada salah satu pertemuan pertama di peternakan, seorang letnan El Mayo pun menyatakan dukungannya pada El Capo. El Mayo juga yang kemudian punya ide untuk mengatur tempat perlindungan bagi buron ini. Ayo pergi ke Sinaloa, kata El Mayo. Ayo kembali ke tanah kelahiranmu. Berada di surga narkotika. Hanya pepohonan yang dapat dilihat dari El Cielo atau surga, rumah yang dibangun El Capo untuk dirinya sendiri. Kediaman itu menjulang di puncak Latuna dan hanya dapat melihat pohon cemara melingkar di seberang lembah. Sebelumnya, tempat perlindungan itu tidak pernah benar-benar dia nikmati.
Hanya sesekali dia berkunjung, menyelinap kembali ke kampung halamannya untuk mengadakan pesta atau mengunjungi ibunya. Dengan El Capo menjalani hukuman seumur hidup di penjara federal super di Colorado, tempat itu kosong sekarang. Kecil kemungkinan dia akan menginjakkan kaki di sini lagi. Namun, jika dia ingin keluar dari penjara, dia mungkin ingin pergi lagi ke puncak gunung ini. Disitulah El Capo berlindung dalam pelarian diri dari penjara pada Januari 2001. Hal-hal terlihat baik untuknya saat itu. Dia bebas dan kembali ke pegunungan tempat dia dibesarkan dan memulai lagi karir barunya. Di sana, sebagian besar penduduk mencintai dan mendukungnya. Lokasi yang terpencil dengan medan yang terjal juga memberikan pertahanan alami baginya untuk bergerak dengan relatif mudah. Dia memindahkan kokain lagi dan juga marijuana serta heroin, selalu ada lebih banyak uang yang bisa dihasilkan dari kokain. Ekonomi lokal tempat perlindungannya masih sangat bergantung pada produksi dua tanaman komersial itu. Perbukitan di sana dihiasi bunga opium merah dan batang ganja yang harum. Dengan membeli obat-obatan ini dari petani lokal, dia bisa mendapat untung besar, menopang bisnis lokal, dan membeli basis dukungan yang bertahan lama. Di antara para petani yang dibeli El Capo pada masa itu adalah seorang pria bernama Jos, nama samaran, ayah 3 anak yang ramah, lahir, besar, dan masih tinggal di kota kecil, tak jauh dari jalan raya. Seperti El Capo, Jos dan tetangganya belajar bagaimana menanam ganja dan opium dari ayah mereka. Mereka menggunakan metode yang terbukti benar dapat mengembangkan tanaman di sebidang tanah kecil di perbukitan di atas desa mereka. Pada awal 2000-an, Jos menggarap lahan yang seluasnya kira-kira setara dengan 5 lapangan sepak bola. Daerah itu berada di bawah perlindungan atau kendali El Capo. Kepada siapa Jos dan petani lainnya membayar pajak 30%. Itu dinilai sebagai imbalan atas perlindungan dari tentara yang mungkin menyerang daerah itu, membakar tanaman sehingga menimbulkan asap selama berbulan-bulan. Menjadi kapitalisme narkotika. Petani jarang memiliki banyak pilihan kepada siapa mereka menjual, sehingga orang yang membeli dapat menetapkan harga yang diminta. Pertukaran adalah salah satu negosiasi konstan dan sering pada tingkatan tertentu menampilkan paksaan, baik melalui ancaman atau kekerasan langsung. Bisa juga melalui bos lokal yang menarik perlindungannya, dan membuat praktik pertanian ilegal mendapat tindakan keras dari aparat negara. Praktik ini secara teknis dilakukan untuk menghapus mata pencarian petani. Baru sampai akhir-akhir ini, petani kecil wira swasta seperti Jos membentuk tulang punggung industri opium dan ganja. Status quo ini telah diubah dalam beberapa tahun terakhir karena legalisasi ganja yang meluas di Amerika Serikat dan karena pengenalan opium sintetis seperti fentanyl ke dalam pasokan heroin telah menyebabkan harga kedua tanaman itu anjlok. Seperti dalam sistem kapitalis umumnya, petani melakukan sebagian besar pekerjaan dan menghadapi risiko paling besar ketika berada di tangan negara. Bisnis ilegal itu mendatangkan bayaran yang lebih baik daripada kebanyakan pekerjaan legal, tetapi itu pun baru 1% dari total keuntungan yang kembali ke petani. Saat stempel heroin atau sekantong ganja telah dijual di jalan-jalan New York atau Philadelphia, keuntungan nyata miliaran dolar hanya mengalir dari penjualan jalanan ke para pencuci uang, perusahaan terdepan dan rekening bank penyelundupan. Namun, nikmat itu tidak mengalir sampai ke desa-desa kecil yang terletak di pegunungan Sinaloa atau Guerrero, atau ke jalan-jalan di kota-kota perbatasan yang dilalui zat-zat adiktif itu dalam perjalanan mereka ke utara. Itulah tadi kisah dari gerbong narkoba Meksiko, yaitu El Capo, dan semoga informasinya tadi dapat kita ambil, yang jelek-jeleknya kita buang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.